Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat iDream? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya Rudi Saputra kembali hadir menemani Anda kita di program Inspirasi Keluarga untuk edisi iDream Motivation. Pastinya kita akan membahas tema yang menarik ya, pasti bersama narasumber kita hari ini. Itu nanti akan ditemani oleh Dr. Arif Munandar. Beliau ini merupakan pembina dan juga founder Safa Community, Rumah Peradaban dan juga People Shift. Nah, ini sudah episode keberapa kali kita memberikan motivasi nih untuk sahabat iDream di rumah. Hari ini kira-kira kita akan membahas tentang apa nih Bang Arif? Ya, kita kan bicara tentang bagaimana kita membangun kepercayaan atau trust. Trust ini sesuatu quality of life ya dalam konteks hubungan kita dengan orang lain yang seringkali juga dikaitkan bersanding dengan respect. Jadi orang biasanya mengatakan trust dan respect. Disadari atau tidak, trust dan respect ini yang merupakan dasar dari bentuk hubungan atau relasi yang kokoh. Baik itu persahabatan, hubungan pasangan, suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, guru dan murid dan sebagainya. Bahkan hubungan antara pemimpin dengan rakyat gitu ya. Itu dasarnya adalah trust dan juga respect. Cuma memang seringkali nanti kita lihat ada persepsi yang salah tentang trust ini. Banyak misalnya pemimpin yang dalam rangka dia ingin membangun trust, kemudian dia melakukan langkah-langkah yang simbolik ya, gitu. Pencitraan gitu ya, Bang? Pencitraan. Nah, Mas Rudi loh yang ngomong ya, pencitraan. Padahal nanti kita akan elaborate sama-sama. Trust ini bukan sesuatu yang bisa diminta, bukan sesuatu yang bisa dibangun dengan cara-cara instan, ya. Tapi butuh satu langkah-langkah yang genuine, langkah-langkah yang natural. Jadi gampangnya gini, semakin kita berusaha membangun trust secara sengaja, itu justru semakin nggak terbentuk tuh trust itu gitu ya. Jadi dia dibangun dengan sesuatu langkah yang genuine, yang natural. Kira-kira gitu. Kalau kita lihat dari kondisi saat ini, Bang Arif, sulit gak sih sebenarnya untuk mendapatkan kepercayaan seseorang untuk kita, Bang Arif? Dibilang sulit bisa sulit, dibilang mudah juga kadang-kadang ya. Jadi tergantung sebenarnya begini. Seringkali persoalannya adalah tadi yang saya bilang ya, persepsi yang nggak pas tentang trust, tentang kepercayaan. Satu, misalnya kita seringkali berasumsi bahwa kepercayaan itu otomatis terbentuk. Jadi misalnya kalau saya atasan, ini ada bawahan, maka yang namanya bawahan itu automatically akan trust sama atasannya. Oh enggak juga gitu ya. Atau guru nih, dia guru, ini ada murid, dia merasa dia berhak untuk dapat trust dari muridnya. Trust ini bukan hak gitu ya. Trust itu sesuatu yang dibentuk. Demikian pula pemimpin. Seorang pemimpin negara misalnya presiden atau pemimpin yang lain lah gitu ya. Dia otomatis merasa harus dapat trust dari rakyatnya. Padahal enggak. Trust itu sekali lagi sesuatu yang harus kita bangun, sesuatu yang harus kita usahakan, sesuatu yang harus kita bentuk dan perjuangkan. Jadi kalau ditanya susah enggak? Bisa susah, bisa gampang ya. Tergantung juga seberapa kuat pondasi yang sudah kita bangun dalam hubungan tersebut. Tapi intinya saya ingin katakan, jangan bangun trust itu dengan cara-cara instan, ya, cara-cara simbolik itu nggak akan lama ya. Kalaupun ada terasa bisa dibangun itu, saya pikir akan semu dan mudah hancur ketika kemudian ada goncangan-goncangan. Karena nama trust itu pasti akan melewati tahapan-tahapan ujian, gitu ya. Katakanlah pasangan suami istri, saya nggak percaya orang di awal-awal nikah itu sudah ada trust yang kuat satu dengan yang lain. Saya nggak percaya gitu ya. Trust dan respect itu dibangun berkelanjutan, day by day, dari interaksi, dari penyesuaian dan kemudian juga dia diuji oleh waktu, dia diuji oleh persoalan-persoalan gitu ya. Jangan mudah menjudge, misalnya kita ketemu pasangan suami istri nih, kayaknya mesra banget gitu ya, terus kita bilang wah mereka nih sangat trust satu sama lain, belum tentu juga gitu loh. Ujianlah yang nanti akan menentukan gitu. Jadi bisa susah bisa gampang, tergantung kita paham nggak sih gimana kita ngebangun pondasi dari trust dan respect itu. Gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini banyak orang dalam bidang usaha atau hal apapun, yang pasti yang mereka bangun pertama adalah kepercayaan. Betul. Nah, seberapa penting sih sebenarnya Bang Arif kepercayaan ini? Iya, begini. Kita ini kan berada di dunia nyata, bukan di dunia khayal. Di dunia nyata itu banyak sekali hal yang tidak pasti. Banyak sekali hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan detail. Banyak sekali hal yang tidak fully rational, tapi kadang-kadang kita base-nya intuisi. Katakan misalnya begini, sebelum ke dunia usaha, misalnya saya nih atasan. Ini ada anggota tim saya, bawahan saya.
Seringkali ketika saya ngambil keputusan, itu tidak sepenuhnya saya bisa based on data. Tidak sepenuhnya ada rasionalitas yang mampu saya jelaskan. Tapi intuisi saya mengatakan keputusan ini tepat. Oke. Nah, ketika saya ngambil keputusan yang tidak sepenuhnya mampu saya jelaskan secara rasional, di situ trust itu penting, Mas Rudi. Ketika anak buah saya trust, ketika tim saya trust, yang Pak Arif ini insya Allah nggak salah deh kalau ngambil keputusan. Mungkin gue nggak ngerti sepenuhnya apa yang dia ambil, tapi gue yakin dia nggak akan asal. Nah, that's trust. Jadi kalau saya boleh sederhanakan, trust itu bisa membuat sesuatu yang rumit itu menjadi jauh lebih simpel. Karena kita trust. Oke, gue nggak ngerti sepenuhnya dasar keputusan dia, tapi gue yakin dia kompeten. Gue yakin dia nggak macam-macam. Saya yakin dia sudah memikirkan dengan baik. Jadi trust itu bisa menutup hal-hal yang tidak sepenuhnya bisa terjelaskan secara rasional. Karena dalam hidup ini kan nggak semuanya juga ya bisa rasional. Kadang-kadang seorang pemimpin tidak dalam posisi mampu menjelaskan segala sesuatunya kepada orang-orang yang dia pimpin. Nah, ketika ada lack of trust di situ, ketika ada kurangnya rasa percaya di situ, maka hal-hal yang tidak terjelaskan ini bisa merusak hubungan. Bisa merusak hubungan. Demikian pula dalam konteks hubungan kita dalam bisnis, dengan klien misalnya. Seberapapun kita berusaha untuk melayani klien kita dengan baik, memenuhi service level agreement yang kita sepakati, mendeliver kualitas yang diharapkan. Tapi ada saja kan saat-saat kita kepleset, ya kan? Ada saja saat-saat di mana mungkin kita janjikan 10, kita cuma bisa deliver 8. Kita janjikan hari Senin, kita ternyata terlambat sampai Rabu. Kita sih nggak pengen lakukan itu. Cuman ada faktor-faktor yang di luar kendali kita, force major misalnya. Nah, ketika tidak ada trust, ini bisa jadi masalah nih. Gitu ya. Klien kita akan menganggap wah kita ini dengan sengaja cedera janji, main-main dan enggak. Tapi ketika ada trust, klien kita bisa memahami dan memaklumi, bahkan memaafkan. Dia ngerti Pak Arif nih nggak biasanya gitu kok. Dia selalu tepat janji. Ini mungkin karena ada hal-hal yang di luar kemampuannya, gitu ya. Jadi trust itu membuat hubungan itu menjadi lebih efisien. Lebih efisien kenapa? Karena tadi dia bisa menutup lubang-lubang kekurangan sehingga tidak serta-merta kekurangan itu merusak atau menghancurkan hubungan. Nah, ketika tidak ada trust, kesalahan-kesalahan minim pun itu bisa jadi masalah yang besar ya. Kadang-kadang digali tuh. Wah, ini jangan-jangan gitu. Jadi trust itu kalau mau disederhanakan dalam hubungan itu seperti minyak pelumas, Mas. Minyak pelumas yang membuat hubungan itu jadi lebih efisien, lebih smooth, lebih human, lebih manusiawi, lebih enak. Kebayang kalau nggak ada trust ya, semua itu harus tertulis, pakai materai, diketahui notaris gitu kan, ada saksi. Betul. Wah repot gitu. Kira-kira gitu. Penting banget ya Pak Arif. Tadi ya bisa hal-hal kecil apapun yang kita lakukan, baik kesalahan kecil bisa dimaklumi oleh orang lain kalau ada trust gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang Bang Arif kan kepercayaan itu lebih gampang dibangun ketika kita bertemu dengan orang tersebut. Kita melihat tingkahnya, lihat bagaimana mimiknya dan lainnya. Tapi kalau sekarang dalam dunia maya, orang banyak yang membangun trust juga. Apalagi lebih serba online. Gimana nih Bang Arif melihatnya Bang Arif? Iya, betul. Dan ini memang menjadi lebih challenging ya bagi kedua belah pihak. Bagi yang sedang membangun trust maupun bagi orang yang melihat gitu ya. Saya bahas bagi publik dulu. Publik harus lebih cerdas. Ketika kita melihat tampilan sosok ya seorang tokoh di media sosial. Kan sekarang media sosial ini menjadi outlet kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita melihat sosok seseorang di media sosial itu, kita harus lebih wise, lebih bijak dalam memfilter. Artinya let's manage our expectation. Karena ketika dia ditampilkan di media sosial, mostly pasti yang bagus ya kan, yang bagus, yang memang dia ingin tampilkan gitu. Sehingga di situ kita harus memanage ekspektasi kita. Jangan sampai ketinggian nih, ya ternyata dia tidak seindah apa yang ditampilkan di media sosial. Tapi ekspektasi kita aja yang gede sebenarnya. Betul. Nah pada sisi yang lain, untuk orang yang bersangkutan, yang memiliki media sosial tadi, yang mencoba membangun trust lewat sana, saya ingin ingatkan bahwa publik itu punya ingatan kolektif dan itu jangkanya panjang. Kemudian jejak-jejak digital itu juga almost impossible untuk dihapus. Apapun yang kita pernah posting, apapun yang kita pernah sampaikan, kita pernah tampilkan di media sosial, itu sudah menjadi milik publik forever. So be very careful.
hati-hatilah dengan apapun yang Anda ingin tampilkan di situ. Baik Anda menulis status, Anda menulis statement, Anda nge-tweet, Anda taruh foto, Anda taruh video, dan lain-lain. Berpikirlah berulang-ulang sebelum Anda memposting sesuatu, terutama yang berkaitan dengan identity Anda, berkaitan dengan citra atau image diri Anda. Karena kita nggak pernah tahu ya, hari ini mungkin ketika ini anak-anak yang masih kecil, muda-muda nih ABG gitu ya, itu posting sesuatu karena iseng misalnya gitu ya. 5-10 tahun dari sekarang katakan Anda lulus sekolah, lalu Anda melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan. Sekarang banyak perusahaan yang salah satu metode dia dalam menyeleksi kandidat itu adalah dia akan melakukan tracking dari jejak-jejak digital orang yang bersangkutan. Itu dia akan track sampai 5-10 tahun ke belakang, dia akan lihat gitu di medsosnya itu apa aja yang pernah ditampilkan. Jangan sampai Anda menyesali sesuatu yang pernah Anda tampilkan di media. Mungkin Anda nggak ingat 5, 10, 20 tahun yang lalu gitu ya. So be very careful. Karena apapun yang Anda pernah tampilkan itu tidak akan pernah hilang. Gitu. Jadi buat publik manage ekspektasi juga. Belum tentu yang Anda lihat di media itu sesuai dengan aslinya. Besar kemungkinan tidak gitu kan. Kemudian bagi kita juga hati-hati. Karena sekali kita tampilkan itu akan menjadi jejak digital yang direkam oleh puluhan juta orang gitu ya, forever, selama-lamanya, dan sangat mungkin diungkit kembali, sangat mungkin dibuka kembali file-file itu satu hari nanti. Misalnya 10 tahun dari sekarang Anda terjun ke dunia politik. Anda dalam kondisi, ada posisi menjadi kandidat untuk sebuah jabatan publik yang penting. Bagaimanapun di politik itu ada musuh. Anda punya musuh politik mungkin, orang yang nggak suka sama Anda. Lalu diam-diam dia buka itu file-file masa lalu Anda yang Anda nggak, sebenarnya Anda nggak niat untuk serius, tapi kemudian bisa di frame ya, bisa dibuat bingkai informasi yang berbeda sehingga meaningnya menjadi sangat bertolak belakang dari apa yang Anda harapkan, dan kita akan menyesal seumur hidup. So be very careful. Harus berhati-hati. Sangat berhati-hati. Berhati-hati dalam meninggalkan jejak di media sosial. Betul. Karena kalau jejak fisik, Mas, itu sangat gampang dihapus ya. Masa lalu ketika kita belum bersentuhan dengan teknologi digital, itu ada dokumentasi fisik yang ya paling terbatas sekali orang yang melihat atau memilikinya, instansi tertentu misalnya. Hari ini semua orang melihat, semua orang tahu siapa kita. Berkali-kali saya diundang sebagai pembicara atau trainer ya di satu training. Begitu diperkenalkan Arif Munandar, saya nggak perlu baca CV. Moderatornya tidak perlu menyampaikan siapa Arif Munandar gitu. Peserta langsung mengambil gadgetnya dan dia akan browsing. Dia akan tanya Mbah Google, ya kan? Dia akan lihat jejak saya, dia dicek saya punya Twitter apa enggak, sama ini saya nge-tweet apa aja, Facebook saya kayak apa, semua sudah terbuka begitu jelas gitu ya. So sekali lagi hati-hati. Oke, gitu. Begitu pentingnya kepercayaan Bang Arif. Bagaimana membangun kepercayaan yang baik? Tapi kita bahas di sesi berikutnya. Bagaimana nih cara membangun kepercayaan yang baik, dan nanti kita akan kembali bersama Anda. Tetap bersama kami, dan saya ajak untuk yang bergabung di 021 7885300 atau di 0822 9789144. Saya akan kembali untuk Anda saat lagi. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi iDream Motivation. Hari ini kita membahas tentang membangun kepercayaan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Arif sebelumnya bahwa kepercayaan ini butuh proses untuk membangunnya, bukan satu yang harus kita terima atau hak kita. Walaupun kita memiliki jabatan tinggi, belum tentu orang di bawah kita memberikan kepercayaan lebih kepada kita, Bang Arif ya. Nah, tapi bagaimana nih cara yang tepat, proses membangun kepercayaan itu bagaimana, Bang Arif? Kalau kita mau buat model yang sederhana, mutual trust dan respect itu, jadi trust itu biasanya selalu temannya respect ya. Dia dua sisi dari mata uang yang sama. Trust dan respect itu ada pondasinya, ya, ada pilar untuk membangunnya. Nah, pilarnya itu ada 3, ya. Yang pertama adalah kompetensi. Kompeten dalam segala hal ya. Kemudian yang kedua adalah credibility. Kemudian yang ketiga adalah loyalty atau kesetiaan. Jadi orang yang dianggap atau dipandang bisa mendapatkan trust itu atau untuk dapat trust itu kita ada 3 tadi. Kita harus tunjukkan dan buktikan kita kompeten. Kemudian yang kedua kita kredibel, dan yang ketiga kita juga kompeten, kredibel, dan satu lagi adalah loyal gitu ya, setia.
Nah, ini masing-masing butuh waktu nih. Karena tiga-tiganya ini adalah hal yang hanya bisa dibuktikan dengan berjalannya waktu. Ya, orang menunjukkan kompetensi satu kali, itu belum dianggap kompeten kan? Karena kompetensi itu pasti long term. Orang lihat. Demikian pula orang kredibel. Orang jujur satu kali, orang bisa bilang, oh ini kebetulan aja. Dia belum berbohong. Jujur dengan belum berbohong dua hal yang berbeda ya. Jujur itu dia tidak berbohong dalam jangka panjang kan. Dia terbukti tidak berbohong dalam jangka panjang. Gitu kan. Sama juga kalau kita bilang loyal. Dia setia dengan belum berkhianat, itu dua hal yang berbeda. Ya kan ya. Ketika dia terbukti setia dalam jangka panjang, baru orang bilang dia setia kan gitu ya. Nah, ini masing-masing ini butuh pendalaman ya, karena tidak sesederhana yang bisa kita ucapkan. Kompetensi misalnya, kalau kita bicara tentang kompetensi, tentu tidak hanya dalam konteks trust, dalam konteks hubungan pekerjaan. Ya kadang-kadang orang kalau bicara kompetensi itu kebayangnya di kantor, di tempat kerja gitu. Padahal tidak. Dalam segala hal itu kompetensi dibutuhkan. Orang tua, ya. Siapa bilang menjadi orang tua itu sesuatu yang sifatnya begitu saja orang bisa melakukan? Tidak. Alamiah terbentuk. Tidak juga ya, apalagi sekarang ya kita menghadapi perbedaan generasi, orang tuanya generasi X, anaknya generasi Y atau bahkan generasi Z gitu ya. Ini butuh kompetensi. Orang tua itu untuk mendapatkan trust dari anaknya, itu anak harus melihat bahwa orang tuanya tanda kutip ya kompeten untuk menjalankan peran sebagai orang tua. Ya, contoh yang very simple. Banyak orang tua yang tidak berani berdialog dengan anaknya, tidak berani ngobrol dengan anaknya, simply karena dia tahu pasti bahwa dia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh anaknya. Bukan pertanyaan sekolah, tapi pertanyaan kehidupan. Gitu. Contoh yang paling simpel, kalau anak kita masih kecil, balita gitu, terus dia punya adik. Ya, ibunya mengandung, kemudian melahirkan adiknya. Anak itu dia akan nanya, "Mah, adik itu datangnya dari mana?" Ya. Atau bagaimana membuat adik? Nah, coba bagaimana cara menjelaskan bagaimana membuat adik atau adik datangnya dari mana kepada anak kecil sampai dia puas dan tapi kemudian juga nggak jadi vulgar gitu kan? Itu kan butuh kompetensi gitu ya. Atau ketika kita mulai ingin bicara tentang konsep ketuhanan kepada anak, jangan dipikir gampang menjelaskan sesuatu yang quote-unquote abstrak. Ya, jangankan kepada anak. Kenapa ada orang ateis? Karena dia tidak menerima konsep ketuhanan, kan gitu kan. Nah, jangan sampai anak kita jadi ateis juga. Karena orang tuanya tidak kompeten untuk menjelaskan konsep ketuhanan. Jadi, challenging loh. Kompetensi sebagai orang tua itu sangat-sangat challenging. Kebetulan beberapa bulan belakangan ini, saya sedang asik nih dengan tugas sehari-hari membantu anak saya mengasuh cucu saya, gitu ya. Usianya sekarang lagi usia-usia yang agak absurd ya, 1 tahun 5 bulan, 1 tahun 6 bulan itu usia-usia yang memang luar biasa ya. Dia sudah bisa mengekspresikan keinginan, tapi dia belum bisa ngomong dengan jelas. Dia cuma menunjukkan ingin sesuatu dan kita mesti nebak tuh maunya apa. Wah, itu challenging ya. Saya merasakan betul, saya harus browsing internet. Mas Rudi bayangkan, saya harus browsing, saya harus baca-baca, saya harus tanya banyak orang, gimana handling anak laki-laki usia 1,5 tahun, gitu ya. Karena kadang-kadang dia ngamuk nggak karuan, sementara kita juga bingung dia maunya apa gitu. Kebayang nggak itu butuh satu kompetensi. Sementara banyak orang tua itu dengan gampang saja menyerahkan putra-putrinya dalam usia-usia yang absurd itu kepada pembantu atau kepada pengasuh gitu ya. Itu menurut saya wah luar biasa, fatal. Ini menunjukkan orang tua itu nggak kompeten. Saya ingin ingatkan, kalau nanti anak itu beranjak dewasa, dia tidak trust dan tidak respect pada kita, jangan pernah salahkan siapa-siapa. Karena kita orang tuanya tidak mau belajar bagaimana menjadi orang tua yang cerdas, menjadi smart parents, gitu ya. Jadi kompetensi ini sekali lagi bukan cuma dalam konteks tadi, dalam kantor gitu, tidak. Dalam hubungan sosial itu butuh kompetensi. Tetangga kita, orang yang berinteraksi dengan kita, orang di lingkungan kita, bisa tidak trust pada kita karena kita tidak kompeten dalam berkomunikasi. Mungkin kita cerdas, mungkin ilmu kita banyak, mungkin wawasan kita luas, tapi ketika kita tidak mampu menghadirkan itu dalam kemasan-kemasan komunikasi yang cocok dan terdeliver dengan baik, orang bisa nggak trust dengan kita. Itu contoh. Jadi kalau kita bicara kompetensi sebagai syarat pertama atau pilar pertama dalam membangun trust dan respect,
itu maknanya sangat luas. So, in every context menurut saya kita harus terus belajar. Karena kompetensi ini hanya bisa diimprove dengan kemauan kita untuk belajar, dengan pikiran yang terbuka, kita selalu merasa kurang dan kita harus selalu merasa harus dan wajib untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi kita. Oke. Itu yang pertama, kompetensi, Mas Rudi. Oke, kemudian masalah kredibilitas. Nah, Bagaimana? Ini satu hal yang memang sangat sulit untuk dibangun sebenarnya, Bang Ardi. betul, sangat sulit, tapi tidak boleh dihindarkan. Iya. Karena begini, Mas, mari kita bayangkan kompetensi tanpa kredibilitas. Kalau saya sederhanakan begini, betapa seringnya dalam hidup, dalam berbagai interaksi sosial di kantor ataupun di tempat lain, kita sering menemukan orang yang kita yakin dia pinter, kita yakin dia jago. Katakan di kantor ya, dia kompeten. Bertanya, dia kompeten nggak? Gue yakin dia kompeten, jago banget dalam bidangnya, gitu ya. Dia hebat banget. Menurut lu dia ini expert nggak? Wah, expert banget. Tapi kalau kamu jadi team leader, kamu mau nggak milih dia jadi anggota tim kamu? Enggak deh, yang lain aja. Betapa sering kondisinya seperti itu. Iya. Kita ketemu orang yang kita yakin, kita akui ya, kita angkat topi, dia kompeten, pinter, jago, hebat. Tapi ketika kita hendak disatukan dalam satu tim dengan dia, kita bilang kalau ada alternatif, gue sama yang lain aja deh. Gak terlalu pinter, gak apa-apa, asal jangan sama dia. Nah, apa persoalannya? Persoalannya berarti bab kompetensi mungkin dia lulus. Yeah. Tapi ada persoalan di bab kredibilitas. Gitu ya. Dia nggak kredibel sehingga kita nggak nyaman, kita ngerasa nggak aman ketika bersama dia, gitu ya. Padahal trust itu dekat dengan perasaan secure, Mas. Anak kalau dia trust sama bapak ibunya, dia secure bersama mereka, gitu kan ya. Seorang anggota lah, gitu ya, members atau followers, gitu ya, anak buah. Kalau dia trust sama atasannya, itu dia nyaman bersama atasannya, kan gitu ya. Nah, kredibel itu adalah satu faktor yang erat tadi dengan rasa nyaman tadi, rasa aman, ya, rasa aman tadi. Nah, kredibel sendiri, credibility itu bisa dibangun dengan beberapa komponen, gitu ya. Yang pertama adalah credibility itu urusannya kaitannya dengan dia harus honest, ya. Orang sukar kita bilang dia kredibel kalau dia tidak honest, dia tidak jujur, gitu ya. Jujur ini bukan cuma dia tidak bohong, gitu ya. Tapi orang yakin dia tidak punya hidden agenda, dia tidak punya sesuatu yang disembunyikan, dia memang tampil apa adanya, dia genuine, gitu ya. Ini penting. Kemudian juga punya integrity. Integrity ini gampangnya walk the talk lah, gitu ya. Jadi seringkali orang itu tidak kredibel karena omongannya bagus ya, opini-opini yang disampaikan itu luar biasa, gitu ya, teori-teorinya semua luar biasa, hebat. Tapi kok kita nggak ngelihat jejak-jejak dalam aktivitas, dalam keseharian, dalam action, gitu ya, sehingga orang bilang lu mah NATO kan, gitu ya, action ngomong doang, gitu ya, ngomong doang, omdo, gitu ya. Ini kerap terjadi dan kadang-kadang orang tua tuh lupa. Jadi kalau kita bicara NATO atau OMDO itu bukan cuma dalam konteks atasan di kantor ya. Seringkali orang tua di mata anaknya, walaupun mungkin karena anak ini nggak berani dia nggak ngomong ya, gitu ya. Tapi banyak loh anak itu yang kita sadari atau tidak itu melihat dan mengamati perilaku orang tuanya, gitu ya. Orang tuanya ngajarin dia untuk sopan. Jadi misalnya gini, anaknya ini berlaku tidak sopan sama bapak ibunya negur, dimarahin bahkan nih anak. Nah, di rumah itu tinggal kakek neneknya. Berarti kan orang tua dari orang tuanya. Ya. Jangan dipikir tuh anak tuh nggak ngelihat gimana perilaku orang tuanya kepada kakek dan neneknya. Gitu. Itu kan akan jadi timbangan akan jadi ukuran. Kalau skala kesopanan si orang tua pada kakek dan neneknya ini 9, maksimal anaknya 9 sikapnya ke orang tuanya, gitu. Karena dia akan jadikan itu sebagai patokan dan ukuran, gitu ya. Nah, ini masalah credibility. Seberapa kredibel Anda di hadapan orang yang berinteraksi dengan Anda, gitu. Nah, seringkali kita itu gagal kompetensi mungkin ya relatif tidak terlalu sulit ya orang untuk lolos di situ. Tapi seringkali kita tersandung itu di sini di bab credibility. Gitu, Mas Rudi. Baik. Dan kemudian loyalitasnya, Bang Hari. Ya, nah
Ini juga bab yang lebih soft lagi ya, lebih halus lagi, dan loyalitas ini juga berkaitan tadi dengan rasa aman dan nyaman. Sebenarnya. Jadi kalau rasa aman nyaman ini dua komponennya tadi ya, credibility dan loyalty. Nah, loyalitas ini jadi gini, orang itu dikatakan loyal kalau saya yakin orang ini dia akan bersama saya atau dia akan berada di sisi saya dalam kondisi senang maupun susah. Jadi orang itu tidak disebut loyal hanya gara-gara dia tampil nice ya. Dia tampil nice, dia baik, dia ramah. No. Loyal itu bukan ramah. Ya. Loyal itu adalah begini. Saya salah, mungkin dia tegur, mungkin dia marahi, mungkin dia keras, tapi dia tidak meninggalkan saya. Nah, satu yang saya garis bawahi, seringkali kita salah kaprah, salah paham dalam memahami loyalitas. Loyalitas itu seringkali selalu arahnya vertikal, bawah ke atas. Bawahan tuh diharapkan loyal kepada perusahaan atau kepada atasan gitu kan ya. Prajurit diharapkan loyal kepada komandan dan kesatuannya. Rakyat diharapkan loyal kepada presiden atau pemimpinnya. Itu benar, nggak salah. Tapi tolong ya, jangan lupa yang pertama adalah yang atas itu mesti loyal kepada yang bawah. Contoh konkretnya kayak apa? Begini, ini ada atasan, ada bawahan. Satu hari, ini kan satu tim ya gitu ya, ada targetnya tidak tercapai. Misalnya begitu, si atasan tahu nih biang keroknya lah, sumber masalahnya ada salah satu dari anak buahnya, sebut saja si Badu. Si atasan ini kan punya atasan lagi kan. Kemudian si atasan yang atas ini minta pertanggungjawaban pada dia nih, pada atasannya ini, kepada pimpinan tim ini, kenapa target kamu tidak tercapai. Di situ akan kelihatan apakah si pimpinan tim ini punya loyalitas kepada timnya atau tidak. Kalau dia tidak punya loyalitas pada timnya, dia akan sebut nama. Sorry Pak, ini kesalahan anak buah saya, Badu. Nah ini menunjukkan bahwa dia, si tim leader, tidak punya loyalitas. Itu. Jangan lupa, Badu nggak sendirian. Badu kan juga punya teman. Kalau dia dengar kasus ini, bahwa kesalahan tim tidak tercapai target itu dibebankan ke pundaknya, dia bakal cerita sama teman-temannya. Dia akan bilang sama temannya, hati-hati bro, bos kita ini mulutnya nggak bisa dipegang. Nanti ada apa-apa pasti lo yang disalahin, so be very careful. Ketika Badu ngomong gitu sama teman-teman satu tim, maka ketika itulah runtuh sudah trust dari tim itu kepada si tim leader. Karena dia tidak loyal. Nah, saya tidak mengatakan bahwa sebagai tim leader dia nggak boleh marah, nggak boleh negur, nggak boleh menghukum Badu. Boleh. Ya, secara internal dia panggil Badu, dia marahin, dia kasih sanksi. Itu urusan dia dengan Badu. Itu sah-sah saja. Gitu ya. Tapi keluar dia harus mengatakan, this is my responsibility. Ini tanggung jawab saya akan bereskan itu. Gitu. Kalaupun dia terpaksa menyebut nama Badu, bahasanya bukan salah Badu. Dia akan ngomong sama atasan lagi, sorry Pak, ini salah saya. Ada anak buah saya namanya Badu, dia belum bisa mencapai target karena saya belum mengcoachnya dengan baik. Saya belum memenuhi kewajiban saya belum optimal sebagai seorang tim leader. Itu bahasanya. Jadi bukan sekedar permainan kata ya, ini mencerminkan cara berpikir. Ini mencerminkan apakah orang itu sebagai tim leader punya loyalitas atau tidak. Demikian pula orang tua kepada anak. Betapa banyak orang tua yang ketika anaknya itu menghadapi masalah, ya, contoh ekstrim lah, ketika anaknya, mohon maaf ya, naudzubillahi min dzalik, misalnya tersangkut kasus narkoba, lepas tangan, gitu, iya kan? Dia taruh di panti rehabilitasi, nggak pernah ditengokin lagi, dilepas aja begitu. Menurut saya ini orang tua nih nggak punya loyalitas sama anaknya. Kalau dia jaga anaknya dengan baik, gitu ya, dia didik anaknya dengan baik, dia dampingi pada usia-usia kritis, dia ada pada saat anaknya membutuhkan tempat untuk cerita, ketika anaknya need a shoulder to cry on, gitu ya. Saya yakin banget anak itu kecil sekali, walaupun ada tetap kecil sekali possibility-nya akan tersangkut yang aneh-aneh di luar sana, gitu ya. Karena kan seringkali anak itu kena narkoba itu dari peer group. Kenapa kok anak sekarang banyak yang lebih dekat dengan peer group-nya ketimbang dengan orang tuanya, dengan keluarganya? Kemana aja tuh orang tua ketika anak-anak itu butuh seseorang di sisinya, gitu.
Nah, harusnya baik, buruk, jelek, gimana pun itu anak kita. Gitu. So you have to be there bersama mereka. Jadi jangan sampai orang tua itu hanya bersama anaknya di momen-momen yang menyenangkan. Wisuda, ya kan, dengan pakaian yang rapi, jas yang rapi gitu kan ya. Ketika pernikahan, misalnya gitu ya. Ketika anaknya juara apa gitu. Kenapa orang tua cuma hadir di saat-saat itu? Ya, bahkan orang tua tuh jauh lebih penting hadir ketika anaknya terpuruk, dan itu menunjukkan loyalitas. Loyalitas, oke. Nah, sekali lagi loyalitas itu diukur dari apa? Kehadiran seseorang bersama kita dalam kondisi baik maupun terlebih dalam kondisi buruk dan tidak menyenangkan. Oke, Gitu, Mas baik. Adi. Kita break dulu Bang Arif, Siap. dan nanti kita akan lanjutkan lagi sahabat Edi perbincangan kita. Hari ini bersama Bang Arif membahas tentang membangun kepercayaan. Tadi ya 3 hal komponen yang penting banget. Yang pertama itu tadi mengenai kompetensi, kemudian kredibilitas, dan juga loyalitas. Kita akan masih bersama Anda, sahabat Edi, dan jangan ganti channel dulu, tetap bersama kami di Inspirasi Keluarga. Terima kasih sahabat Edi untuk Anda yang masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, atau yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id, ataupun juga untuk Anda yang menyaksikan di channel YouTube iDream Media. Jangan lupa di like, di komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman Anda untuk bisa berbagi kebaikan dan juga informasi yang kami bagi untuk Anda di talk show yang kami hadirkan. Saya masih bersama Bang Arif. Hari ini kita membahas tentang membangun kepercayaan. 3 komponen tadi Bang Arif, yaitu mengenai kompetensi, kredibilitas, dan juga loyalitas. Kalau kita lihat, saya juga melihat nih Bang Arif, banyak orang yang sudah memiliki kompetensi, kemudian juga kredibilitas dan loyalitas. Tapi ada yang gampang mendapatkan kepercayaan orang lain, ada yang sulit, sudah berusaha tapi sulit dipercaya orang lain. Apakah ada faktor lain nih Bang Arif yang mungkin membuatnya? Kalau mau lebih kuat ya, karena kan gini, trust itu kan nggak ada angka absolutnya ya. Dia itu gradasi. Oke, trust itu bisa dinilai, bisa 7, bisa 6, bisa 5, bisa 9. Walaupun yang perfect 10 mungkin sulit ya. Hanya Nabi SAW mungkin ya. Nah, kalau mau diperkuat lagi ada yang yaitu apa? Kontribusi. Kontribusi, oke. Ya. Kalau kita banyak berkontribusi bagi orang lain, maka orang itu possibility dia untuk trust pada kita akan lebih besar. Lebih gampang juga Pak. Ya, betul. Karena bagaimanapun dalam banyak hal trust ini terkait dengan perasaan ketergantungan atau membutuhkan. Kalau kita banyak berkontribusi, otomatis orang-orang di sekitar kita, walaupun kita tidak harapkan itu ya, karena kita ikhlas ya, itu orang-orang itu akan memiliki rasa kebutuhan pada kita. Saya seringkali ngasih contoh ekstrem begini. Dalam hidup kita, jadi kalau ukuran normal ya, siapa sih orang yang paling kita trust dan paling kita respect? Siapa yang paling dekat di hati kita? Orang yang kalau dia berkata-kata kita dengarkan, kita nggak berani bantah, kita takut berdosa kepadanya. Mostly kalau saya tanya begini, jawabannya ibu. Benar nggak? Jawabannya ibu. Kenapa? Nah ini kenapanya. Dengan bahasa yang simpel, ibu itu sudah memberikan kontribusi yang absolut kepada kita. Iya. Gitu ya. Makanya lagunya kan kasih ibu kepada beta, gitu kan ya. Ada kata-kata di situ, hanya memberi, tak harap kembali, gitu ya. Ini bahasa gampangnya berkontribusi. Sudah terlalu banyak, too much. Ibu itu berkontribusi buat kita sebagai putra-putrinya. Sehingga kasarnya nih, ibu itu membuat kesalahan apapun gitu ya, itu nggak ada artinya dengan kontribusi yang sudah dia berikan kepada kita. Itu. Sehingga seorang anak, ini saya bicara lagi konteksnya normal ya. Seorang anak itu akan selalu trust dan respect pada bundanya karena persoalan ini. Gitu. Nah, kalau kita kontekskan kembali ke trust tadi, seorang leader misalnya gitu, yang selalu tulus memberikan kontribusi, itu dia akan lebih mudah mendapatkan trust dan respect dari followernya. Tapi ada kata kuncinya, kontribusi itu disebut kontribusi yang bisa memberikan apa? Penguatan pada trust kalau dia genuine, kalau dia tulus, kalau dia tidak ada sesuatu yang sifatnya transaksional jangka pendek. Karena begini, ada juga atasan, pemimpin yang memberikan sesuatu pada followernya, pada anak buahnya, pada orang yang dia pimpin, tapi sebenarnya transaksional. Dia menuntut, sadar atau tidak, dia menuntut, dia meminta sesuatu imbalan yang sifatnya instan. Menurut saya, mohon maaf ya, bahasanya agak kasar nih, pemimpin yang tidak cerdas, pemimpin yang bodoh. Karena ketika kita memberikan satu jasa, dan kita menuntut itu dibayar atau dibalas saat itu dalam instan, artinya selesai sudah. It is not a contribution anymore. Misalnya begini,
Saya punya anak buah misalnya gitu ya di kantor. Kemudian kan saya sebagai atasan harus memberikan evaluasi kan, saya memberikan penilaian. Lalu anak buah ini saya berikan penilaian yang bagus, dan ketika ada kesempatan dipromosikan, saya berikan rekomendasi. Nah, atas dasar rekomendasi saya dan penilaian yang baik dari saya, anak buah saya ini kemudian dipromot ke jabatan yang lebih tinggi. Ketika dia dipromot, kemudian saya ngomong sama orang-orang di kanan kiri saya, si Fulan itu nggak mungkin dipromot kalau gua nggak rekomendasiin. Nah, ketika saya mengatakan itu, ketika jasa itu saya buka kepada publik, maka orang itu sudah tidak punya hutang budi pada saya. Oh, udah lunas itu. Benar nggak? Iya kan? Iya. So, nggak ada gunanya lagi gitu. Maka pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang tidak pernah mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia berikan kepada orang-orang yang dia pimpin. Dia akan tabung itu, sehingga orang yang dia pimpin itu dalam bahasa yang agak ini, itu berhutang budi seumur hidup sama dia. Dan itu yang membuat orang ini akan selalu terikat kepada si leadernya. Walaupun mungkin satu hari mereka levelnya secara formal setara. Kan dia dipromot nih, ini setara. Bahkan mungkin anak buah ini one day akan lebih tinggi levelnya. Tapi tetap dia punya hutang yang tidak pernah bisa dia bayar. Tapi kalau si leadernya ngomong ember kemana-mana, selesai. Itu transaksional sekali. Gitu, Mas. Oke. Nah, kita singgung sedikit masalah tadi yang kita bilang pencitraan. Ya. Atau bisa dibilang banyak yang bilang saya pakai bahasanya Bang Ari Ginanjar, markup kebaikan. Mereka melebih-lebihkan dari apa yang sebenarnya untuk mendapatkan kepercayaan. Memang sih ada yang berapa dapat kepercayaan lebih dari orang lain dengan cara begitu, tapi bagaimana menurut Bang Ari? Nah, ini tergantung. Kita butuh trust yang sesungguhnya atau kita butuh ya sekedar kepercayaan jangka pendek saja. Kalau kita cuma butuh kepercayaan jangka pendek saja, sekedar ingin terpilih di pemilu kada atau di apa gitu ya, peristiwa-peristiwa politik ya sah-sah saja, boleh-boleh saja dan mungkin oleh sebagian besar ya politisi dianggap hal yang wajar. Monggo, nggak ada masalah. Tapi kalau yang kita inginkan itu adalah trust yang memang berjangka panjang, trust yang sesungguhnya, trust yang sejati, jangan lakukan itu menurut saya. Be yourself. Ya, anak buah kita, orang-orang yang kita pimpin publik, itu bisa kok menerima kekurangan, asal kita genuine saja. Kita tampil apa adanya, tidak perlu dilebih-lebihkan. Itu ya, adanya kita seperti itu. Sambil kita terus terbuka terhadap feedback, terbuka terhadap masukan, hal-hal yang negatif yang disampaikan oleh orang lain pada kita terima sebagai masukan dan kita perbaiki. Kalau kita sependapat bahwa itu adalah kekurangan yang harus diperbaiki. Saya percaya sesuatu yang genuine itu akan bertahan jauh lebih lama. Ibarat inilah Mas, ibarat mungkin patung atau wadah ya emas tapi sepuhan gitu ya. Sebenarnya dia loyang di sepuh emas. Wah, di awal kan kayak emas kan gitu ya. Tapi ketika dia bergesekan, dibanting, bersentuhan dengan yang lain, lama-lama emasnya terkelupas dan orang cuman segitu dia kualitasnya. Hati-hati juga, kita hidup di dunia digital ya, gitu ya. Jadi pencitraan lewat digital ini mudah banget di-counter oleh orang, gitu loh. Jadi sekali lagi sesuatu yang genuine, yang dibangun dengan kesungguhan, apa adanya, dengan memang perjuangan, kita bangun pilar-pilarnya tadi, kompetensinya kita bangun, kredibilitasnya terus kita pupuk, loyalitasnya kita buktikan, itu akan jauh berumur lebih panjang, lebih lama. Begitu, Mas. Nah, kalau saya bisa bilang kepercayaan ini satu hal yang susah untuk dibangun, tapi gampang runtuh. Betul. Nah, kita melihat ada peribahasa sekali lancung kujun seumur hidup orang nggak akan percaya. Bang Arif setuju nggak Pak Arif dengan Setuju. Dan itulah mengapa kita harus sangat-sangat berhati-hati, gitu ya. Harus sangat berhati-hati, apalagi kalau kita sudah berada di publik. Ya, kita sudah memimpin, menjadi bagian dari satu komunitas, dan kita berada di bawah sorotan lampu gitu ya. To be very careful. Tapi nggak perlu mengada-ngada juga. Nggak perlu mengada-ngada. Karena kalau mengada-ngada juga bahaya menurut saya ya. Seorang pemimpin menurut saya bukan berarti dia tidak boleh ada kekurangannya. Tapi yang terbaik adalah ketika ada kekurangan, perbaiki saja. Akui dan perbaiki. Saya tuh yakin ya, terutama publik Indonesia itu sebenarnya cukup pemaaf kok. Cuman publik itu suka kejam pada sesuatu yang udah jelas salah, gitu ya. Terus masih ngeles gitu loh. Iya kan? Ada orang pejabat publik nih salah, bikin statement salah, oleh pengamat ditegur. Dia masih ngeles. Itu biasanya dihajar sama netizen, betul nggak? Iya kan?
Tapi kalau kemudian dia melakukan klarifikasi dengan wajar, dengan normal, dia sampaikan miss-nya di sini dan saya akan perbaiki, rasa-rasanya publik itu masih cukup friendly sih, gitu ya. Jadi menurut saya satu, be very careful, tapi ketika memang kita kepleset, ya sudah, accept, respon dengan proporsional saja, minta maaf dan perbaiki. Ketimbang kita belingsatan gitu, kita membela diri dengan berbagai jurus yang akhirnya kena juga gitu. Oke, tapi kepercayaan yang sudah runtuh bisa dibangun kembali nggak sih? Sangat bisa, walaupun memang kita butuh kerja keras dan perlu sabar. Yang salah tuh begini ya, ada orang melakukan kesalahan, kemudian oleh orang lain, oleh publik dapat hujatan. Responsnya itu reaktif, Mas. Dia reaktif, dia membela diri berlebihan, atau dia ingin cepat-cepat recovery. Akhirnya langkah-langkahnya justru menyebabkan tembok atau bangunan trust itu semakin hancur gitu. Menurut saya santai saja, tadi itu pelan-pelan saja tunjukkan kembali bahwa memang yang kemarin itu adalah past mistake, dan sebagai human being, sebagai manusia, saya berubah kok ke arah yang lebih baik. Pelan saja, natural. Nggak perlu juga kita kemudian bikin klarifikasi di mana-mana gitu kan. Malah jadi kelihatannya aneh dan dibuat-buat gitu. Menurut saya manusia itu bikin salah normal kok. Nabi saja, Nabi SAW sepanjang hidupnya kan bukan nggak pernah salah. Oleh Allah sengaja dibuat momen-momen di mana Nabi itu membuat kesalahan, kemudian ditegur langsung oleh Allah supaya menjadi momen pembelajaran buat kita. Itu message-nya apa? Bahwa manusia itu ya tempatnya salah dan lupa. Jadi tampillah sebagai manusia yang wajar. Saya khawatir ya, seorang pemimpin yang terlampau perfect itu ya, itu akan mengundang publik justru untuk menilik ini salahnya di mana ya, gitu ya. Kurangnya dicari nanti gitu ya. Tampillah apa adanya. Tampillah apa adanya. Oke, nah biasanya kalau Bang Arif melihat, apa sih yang menyebabkan runtuhnya sebuah kepercayaan orang-orang lain, dan bagaimana treatment yang kita lakukan agar bisa menjaga kepercayaan yang sudah terbangun, Bang Arif? Iya, kalau kita kembali ke pilar-pilar tadi, saya melihat jarang ya pintu awal keruntuhan itu dari komponen kompetensi, itu jarang. Biasanya kalau tidak kredibilitas, kalau nggak loyalitas. Di antara dua itu. Ini kan komponen yang soft kan itu ya. Runtuh kepercayaan publik atau kepercayaan orang pada kita karena kita tidak kredibel, karena kita tidak punya integritas, karena kita terbukti tidak jujur misalnya. Itu sangat sering terjadi. Atau karena kita terbukti tidak loyal. Gitu ya, biasanya dari sini. Nah, bagaimana merecovery-nya? Perbaiki. Nah, cuma kan persoalannya gini ya. Tadi, membuktikan kredibilitas dan loyalitas itu butuh waktu. Orang butuh diyakinkan kembali bahwa memang kita sudah berubah. So, menurut saya, be patient. Sabar. Ya, santai saja. Santai saja. Karena kalau semakin kita yakinkan orang bahwa saya jujur, semakin orang bertanya-tanya, is it true? Gitu kan. Benar apa enggak sih? Gitu ya. Jadi biasa aja. Oke, dijalanin aja. Dijalani hari-hari Anda dengan normal gitu ya. Tunjukkan bahwa Anda memang jujur, kredibel, loyal, biasa. Gitu ya. Dan nggak perlu juga diumumkan seluruh dunia, sekarang gue jujur loh gitu kan. Nggak perlu. Oke, baik, kita break dulu, mari nanti kita masih ada satu sesi lagi. Sahabat Adrim, jangan ganti channel dulu. Saya ajak kembali ingin bergabung, masih ada satu sesi lagi. Untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan di 0217888500 atau di 082297891044. Saya akan kembali untuk Anda di Inspirasi Keluarga. Masih bersama kami di Inspirasi Keluarga, sahabat iDream, bersama saya Rudi Saputra dan juga Bang Arif Munandar, membahas tentang membangun kepercayaan. Tadi sudah banyak dijelaskan Bang Arif bagaimana formulanya membangun kepercayaan. Tapi untuk membangun kepercayaan ini kan bisa di berbagai aspek tadi, mulai dari keluarga, berpasangan, kemudian juga di sekolah tadi, di perusahaan, atau mungkin juga dari pemilik usaha kepada konsumen. Apakah formula ini bisa digunakan untuk ke semua aspek nih, Bang Arif? Iya, secara umum iya, tinggal adjustment. Misalnya tadi, komponen pertama kan kompetensi. Iya. Kalau kita bicara dalam konteksnya adalah hubungan orang tua anak, tentu berbeda dengan konteksnya kita sebagai service provider dengan klien. Beda juga nanti dengan atasan kepada bawahan. Yang disebut kompetensi itu berbeda. Tapi kompetensi perlu dalam setiap konteks. Loyalitas juga begitu. Nah, saya ingin juga sampaikan, kalau tadi tanya sama nggak dalam setiap ini sama. Tapi jangan dilupakan ada juga pondasi internal yang
Kalau ini dilupakan, siapapun bisa gagal membangun trust. Saya kasih gambaran, kita katakan produsen ya kepada customer kan. Kalau kita nggak punya komponen yang namanya self confident, susah membangun trust. Kan trust itu gini, kita ingin orang lain trust dan respect sama kita. Maka buktikan dulu bahwa kita trust dan respect sama diri kita. Oke. Ya, jadi kalau kita belum trust sama diri kita sendiri, kita belum confident, susah membangun trust orang lain. Ini dalam segala konteks. Orang tua menasihati anaknya, kalau dia nggak confident, anak tuh nggak akan terima, Mas Rudi. Gitu. Jadi hargai dulu diri Anda, trust dan respect dulu pada diri Anda, maka orang lain akan lebih mudah untuk trust dan respect pada diri Anda. Gitu. Ini berlaku untuk semuanya. Tapi tadi memang different konteks akan menuntut detail yang berbeda. Apa yang kita sebut kompetensi tentu berbeda ya dalam konteks yang berbeda. Seperti apa bentuk loyalitas. Loyalitas dibutuhkan dalam semua konteks. Tapi detailnya seperti apa itu akan berbeda. Nah, ini yang membuat ada orang yang mampu membangun trust dalam sebuah konteks hubungan, tapi dia bisa jadi gagal dalam konteks hubungan yang lain. Ada seorang bapak misalnya di kantor dia direktur, dia sukses sebagai seorang direktur. Dia membangun hubungan yang baik, dia dapat trust dan respect dari anak buahnya di kantor. Tapi bisa jadi di rumah dia gagal mendapatkan trust dan respect dari putra-putrinya. Atau dari pasangan hidupnya. Sangat-sangat mungkin loh. Ya. Atau ada orang lain lah. Dia ini orang yang sangat baik dalam konteks hubungan sosial dengan tetangga dan lain-lain. Dia mampu membangun trust, respect dari tetangga dan lain-lain. Tapi dalam konteks yang sifatnya komersial, misalnya di kantor dia seorang marketer gitu ya. Ketika dia bicara ke klien, dia gagal membangun trust dari klien. Mungkin nggak? Mungkin banget. Karena tadi faktor kompetensinya kan beda. Gitu. Jadi tidak ada jaminan ya orang yang berhasil di satu segmen kehidupan itu di satu konteks kemudian akan berhasil di konteks yang lain. Nah, kalau saya boleh tambahkan sedikit, disinilah kita melihat istimewanya sosok kedua hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah itu mempersiapkan beliau itu luar biasa. Beliau mampu membangun trust dalam konteks beliau sebagai seorang profesional, sebagai seorang bisnismen. Allah juga siapkan dia, beliau punya kemampuan membangun trust dalam konteks hubungan sosial kemasyarakatan sehingga mendapatkan gelar Al-Amin gitu ya. Sebelum akhirnya beliau mendapatkan tugas besar sebagai nabi dan rasul. Di keluarga dia luar biasa. Bagaimana Aisyah misalnya setelah Nabi wafat itu ditanya oleh para sahabiah seperti apa Nabi itu di rumah. Aisyah tuh menangis mencucurkan air mata. Karena apa? Dia tidak punya kata-kata atau kalimat yang mampu menggambarkan betapa indahnya hubungan beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan Nabi adalah sosok yang berhasil membangun trust dalam semua konteks kehidupan, dalam semua segmen yang beliau masuki dan berperan di dalamnya. Mungkin kita tidak akan pernah bisa sesempurna itu, tapi yang pasti trust itu dibangun dan dia sifatnya kumulatif. Ya, teruslah tabung hal-hal positif karena trust itu sangat tergantung pada tabungan kita dalam konteks hubungan kita dengan orang lain. Kira-kira begitu. Nah, terus mungkin di pertanyaan Bang Arif, kepercayaan orang kepada kita bisa tahu nggak sih, oh orang ini sudah percaya, udah trust kepada saya ini? Bisa walaupun mungkin kita harus mampu membaca sinyal-sinyal yang tak terlihat ya. Atau bisa dirasakan. Jangan kepedean doang orang bisa dirasakan. Ya. Dalam konteks hubungan orang tua dengan anak. Ketika anak itu berani menceritakan hal-hal yang pahit-pahit sama kita, itu sudah menunjukkan trust. Tapi be careful kalau gini, saya tidak percaya ada anak yang tidak mengalami masa-masa pancaroba dalam kehidupannya. Jadi kalau di usia-usia remaja, anak-anak cerita sama kita hal yang manis-manis saja, be very careful. Pertanyaannya adalah yang pahit-pahit dia ceritain sama siapa? Gitu. Ya kita bukan berarti berharap anak kita punya masalah gitu ya. Tapi anak itu pasti punya masa-masa kegalauan dan segala macam. Saya dulu waktu putri saya masih remaja, saya tentu berharap dia tidak pacaran ya. Tapi normalnya anak remaja itu pasti punya saat-saat dia suka sama lawan jenisnya, iya kan ya? Nah, kalau sampai dia nggak pernah cerita tentang masa-masa itu, tentang hal-hal itu, pertanyaannya dia kita sama siapa? Itu. Alhamdulillah putri saya cerita sama saya.
Gitu. Dia cerita sambil nangis gitu ya. Dia cerita, Abi aku tahu aku nggak boleh pacaran, tapi aku suka banget sama, disebut namanya. Aku suka karena ini. Dia juga kirim surat, dia kirim apa namanya WA, dilihatin WA-nya ke saya segala macam. Disitulah saya sedikit banyak bersyukur bahwa putri saya berani cerita hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika orang yang kita pimpin, ketika orang yang berinteraksi dengan kita, itu berani tampil apa adanya di depan kita, menceritakan hal-hal yang pahit, hal-hal yang mungkin agak-agak embarrassing, ya, memalukan dan lain-lain, kemudian curhat mendalam, itu mungkin salah satu indikasi bahwa dia sudah trust kepada kita. Kemudian juga kalau orang-orang yang kita pimpin atau orang yang berinteraksi bersama kita, anggota tim kita bersedia bersama kita di masa-masa sulit, dia tidak meninggalkan kita, dia bersedia sacrifice dengan kita, mungkin itu juga sebuah sinyal bahwa mereka trust pada kita. Tapi kalau kita cuma punya teman di masa-masa senang, tapi kemudian kita sendirian di masa susah, mari kita bertanya. Jangan-jangan kita memang gagal ya membangun trust dan respect dari orang-orang di sekitar kita. Oke, Gitu, baik. Mas. Pak Arif, ini sudah sesi terakhir, mungkin ada kesimpulan atau closing statement untuk pembahasan kita hari ini, Bang Arif? Iya, jadi trust itu sesuatu yang sangat mendasar dalam kualitas hubungan, dalam quality of life, quality of relation. Tapi jangan juga gerasa gerusu ya, trust itu nggak bisa dipaksa ya, nggak bisa dipaksa, nggak bisa diminta. Misalnya saya gara-gara saya jadi direktur, terus saya keluarkan SK ya, karena saya direktur, maka mulai besok semua harus trust dan respect pada saya. Orang akan ketawa gitu, Mas. Trust itu harus dibangun, harus diupayakan dengan cara-cara yang genuine, cara-cara yang tulus. Bangunlah pilarnya, kompetensi, kredibilitas dan loyalitas, dan itu butuh waktu. Nikmatilah proses itu. Tapi ketika orang sudah trust pada kita, insya Allah hubungan itu akan bisa jauh lebih efisien. Oke, Gitu, Mas. baik. Terima kasih Bang Arif sudah Sama-sama. bersama kita hari ini dan membahas tema tentang membangun kepercayaan, dan semoga ini bermanfaat untuk ada sahabat iDream yang mungkin lagi membangun kepercayaan dari siapa aja, mungkin untuk dari pasangan Anda, mungkin dari teman-teman, keluarga, sahabat, atau mungkin juga pimpinan, atau mungkin juga dari para konsumen Anda. Dan semoga ini bermanfaat. Yang penting tadi ada 3 komponen yang perlu kita bangun, yaitu mulai dari kompetensi kita, kredibilitas, dan juga loyalitas. Ingat, kepercayaan bukan satu hal yang harus kita terima, karena jabatan atau mungkin karena posisi kita lebih tinggi dari orang lain, tapi satu hal yang harus kita bangun agar kepercayaan itu bisa diberikan kepada kita seutuhnya. Saya Rudi Saputra, pamit dari ruang Degarana, dan mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih yang sudah bersama kami. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.